yang hingga sekarang masih aktif berkesenian. Kami merasa terpanggil untuk melakukan suatu gerakan sebagai komunitas seniman yang berupa teater, penari, penyair, penulis, dan pemusik. Pameran diikuti oleh 40 orang. Dengan pameran ini, harapan kami ke depan untuk memberikan dampak positif untuk para seniman, perupa maupun pengunjung pameran untuk menggugah kesadaran akan toleransi, yaitu dengan saya dan Ibu Ratu Adina Bahtiar. Dan seluruh perupa maju ke depan oleh panitia nanti dibantu. Lalu akan dipimpin oleh Bapak Imam S. Budi Ayu. Demikian sedikit informasi mengenai pameran Merangkubumi. Selanjutnya, izinkan saya memanggil Ketua Perupa Merangkubumi untuk maju ke depan, Bapak Edi Kamal, dipersilahkan. Silakan diabadikan jika ingin diabadikan. Salam hormat atas kedatangan Bapak dan teman-teman rekan-rekan lain yang dari Sanggar maupun dari di luar Sanggar, yang juga mungkin dari penyair-penyair juga ada di sini. Dan terima kasih kepada khususnya pada Komite Seni Rupa DKJ yang telah memberikan ruang dan perhatian kepada kami yang remaja tahun yang lalu ya. Remaku ya, remaku. Agus Darmawan sendiri ya sama-sama kita juga lah gitu. Pak Agus waktu itu ya sedikit di atas kita sedikit ya. Tapi kan top ya. Ya sudah top duluan. Baru sekarang. Nah, jadi ini pameran yang kedua kali Pak diselenggarakan di sini juga. Kita mungkin menyemangatin kembali teman-teman yang sudah lama tidak melukis ya. Kemudian Ibu Putri Lydia, kemudian juga para pembina kami, Ibu Reni Anggreni Sepaja, ini mewakili dari BPKJ. Kemudian Pak Dik Sadir, mana orangnya? Nah, ini suhunya belanja remaja dari Senen. Kemudian juga Mas Ugo, mohon maaf Mas Ugo karena kondisi yang tidak fit, tidak bisa hadir, tapi salam untuk semuanya. Beliau mewakili dari Bengkel Pelukis Jakarta. Kemudian juga ini saya mengucapkan terima kasih sekali dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta ya. Kemudian juga UPP Kaltim, kemudian juga DKJ, dan terutama juga kepada Mbak Citra dan Mas Aidil. Karena terus terang ini berdua ini sering kita datengin, saya minta ya konsultasi, pasti keganggu banget ya Mbak ya, mohon maaf ya Mbak ya. Harusnya yang mewakilkan pimpinan di Pak Dekan atau Pak Wakil Dekan. Jadi saya sedikit mengklarifikasi, takutnya ada informasi yang kurang berkenan gitu. Ini kok Citra apa nih? Tidak menjabat, sudah tidak hanya dosen, kok mewakili. Kebetulan sini ada Pak Oki nih. Pak Oki wakil dari ya, wakil dari akademisi. Jadi Pak Oki kalau disampaikan saya ini sebenarnya apa ya? Iya. Jadi tapi nggak apa-apa. Memang saya dari IKJ saat ini kebetulan saya sebagai ketua Senat Institut Kesenian Jakarta yang lebih fokus kepada masalah kebijakan akademik. Jadi mungkin saya juga akan bicara dalam konteks bagaimana peran dari Rupa Gelagam ini tahun 70 dan 80 itu juga sebenarnya related dengan kebijakan akademik. Seperti kita ketahui bahwa sejak digagas oleh alisan konteks bagaimana membangun wacana dari karya-karya yang dipamerkan. Jadi memang tadi disebutkan karya-karya ini karya-karya dari para perupa era 70 dan 80-an yang sebagian besar adalah alumni dari Gelanggang Remaja Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat ya, Selatan. Kebetulan saya juga alumni dari Sanggar Garajas Jakarta Selatan. Ini sebelum saya masuk IKJ tahun 90, saya sebenarnya lebih banyak juga bergaul dengan teman-teman Sanggar di Jakarta Selatan. Jadi saya pikir sedikit banyak saya mengikuti perkembangan karya-karya seniman yang dipamerkan pada kali ini, dan saya cukup bangga karena
sebagian juga menunjukkan perkembangan karya yang sangat menarik dan related dengan dinamika sosial pada saat warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan rasa hormat kepada Pak Agus Dewawante yang hadir di antara kita hari ini. Saya juga mengucapkan hormat kepada Pak Bambang Subekti. Tentunya saya juga akan mengucapkan rasa hormat dan bangga kepada Pak Edi Kambang dan Pak Nunung yang menggerakkan, menyemangati pameran ini bisa berlangsung. Kepada kawan-kawan perupa yang hadir karyanya di sini, kepada Mbak Citra yang telah melakukan pembacaan dan penulisan terhadap karya yang ada di hadapan kita. Saya mewakili Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta dalam hal ini. Tentunya ini menjadi sebuah proses bagaimana kita menentukan arah seni rupa ke depan. Tapi yang menarik dari forum dari komunitas Sumbada ini dengan tema Merengkuh Bumi ini tidak lepas dari sejarah perjalanan seni rupa, bisa dikatakan dalam tanda petik Jakarta yang hampir 50 tahun, karena sebelum Dewan Kesenian dibentuknya tim tahun 68 oleh Bapak Ali Sadikin, mereka sudah bergerak di masing-masing gelanggang dan membangun komunitas-komunitas. Tapi yang menarik 50 tahun yang lalu dan dalam konteks hari ini, semangat kekaryaan mereka tumbuh. Dan dari karya yang kita pajang, ya tentu ini menjadi representasi yang nggak bisa dianggap cemen juga atau kaleng-kaleng. Ya, ini makanya di waktu Pak Edi datang ke saya minta kurasi, tentu saya nggak akan ada alasan untuk menolak kurasi, karena ini orang yang membangun sejarah perjalanan seni rupa Jakarta. Saya pikir ada di balik itu, mungkin ada di antara kawan-kawan yang di sini mengikuti forum-forum misalnya September Hitam tahun 2004 gitu. Banyak forum-forum yang besar ya, sehingga melahirkan Jakarta Biennial. Pasti ada di antara kawan-kawan yang ini tetap eksis hari ini. Itu yang membuat ada kurator, ada handling, ada amplifikator, ada distributor, ada market. Jadi bagaimana kita memposisikan karya yang kita bangun punya posisi tawar, sehingga praktik dan ekosistem itu bekerja. Makanya jangan asik sendiri, makanya libatkanlah kawan-kawan yang bergerak di bidang manajemen, di handling. Makanya jangan kita lagi masang karya itu cukup ada di studio, tidak keluar, ada orang lain yang menyelesaikan gitu. Selamat bapak-bapak, buat kakak anda, buat abang-abang, semoga ke depan kita bisa selalu pegangan tangan. Dan tadi apa yang dibilang Pak Edi, ke depan kita jangan dikasih tempat aja, mungkin ada uang itu gampang, banyak uang itu, tapi bagaimana kita mencari? Tentu tidak kita yang mencari, bikinlah, itulah ekosistem, melibatkan orang lain untuk memikirkan bagaimana manajemen itu bekerja. Jadi jangan cemas, dan kita bisa merengkuh satu bagian ekosistem dengan kebijakan-kebijakan, tentu dengan semuanya by design. Ya, semuanya dengan kerja yang lebih sistematis, profesional, dan itu ada orang-orang. Dalam hal ini saya nggak akan bukan lagi DKI Jakarta, dalam hal ini Pak Iwan Nindyo Wardana, UPPKJ tim secara resmi membuka pameran ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pameran dibuka. Karena bertemu dengan teman-teman di sana ya. Setelah melewati perang dunia ketiga kemarin selama 3 tahun, ternyata semuanya masih hidup. Saya juga masih hidup. Tidak tetap maju saya untuk menjadi pelukis juga. Setiap tahun di tim juga selalu ada pameran seni lukis gelanggang remaja. Dan itu yang melakukan pertama adalah per wilayah. Kemudian setiap gelanggang remaja mengumpulkan karya terbaik dan dipamerkan di sini
dengan sifat yang kompetitif, sehingga lahirlah karya-karya dari para remaja yang pertumbuhannya kemudian menjanjikan di masa depan. Kemudian mengenai tema ini, merengkuh bumi, saya melihat bahwa ini memang ada hubungannya dengan apa yang menjadi pikiran dari Dewan Kesenian Jakarta sejak lama. Saya lihat dulu dalam Biennale, selalu pemenangnya ada berhubungan dengan kelestarian alam, kemudian dengan segala hal yang mengenai pemeliharaan bumi. Kita ingat lukisan Zadari misalnya, lukisan Irsal, lukisan Abbas, lukisan Osman Effendi yang memenangkan Biennale, semua tentang itu. Jadi saya tidak tahu apakah Merengkuh Bumi ini ada hubungannya dengan sejarah Dewan Kesenian yang antara lain diselenggarakan oleh mereka yang menyelenggarakan Biennale itu ya. Tapi saya lihat tiba-tiba ada benang merah yang menghubungkan. Jadi sekali lagi saya merasa surprise dengan pameran ini, dan saya ucapkan selamat pameran untuk teman-teman, teman sebaya, teman remaja yang ketemu lagi, dan sekali lagi selamat pameran, dan jangan berhenti di sini karena kita ternyata masih muda.